Tentunya kita senang sekali hari ini menunjuk kembali menjumpai teman-teman media dan tentunya para followers di @humas BDG untuk membahas sejumlah informasi menarik dari Kota Bandung. Dan pada hari ini saya Mas Putri akan menemani para followers @humas BDG dan juga teman-teman media di sini untuk membahas dua tema menarik. Tema yang pertama, kita akan membahas mengenai penanganan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Saya akan langsung mengajak para teman-teman media pada pagi hari ini untuk berbincang bersama dengan Bapak Tono Rusdiantono. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan atau Dinsosnankis Kota Bandung. Jadi, Pak Tono, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya yakin Dinsosnankis ini begitu sangat padat kegiatannya ya Pak ya? Alhamdulillah. Pada saat pandemi COVID-19 ini terutama tadi ya, banyak sekali mungkin bantuan-bantuan pemerintah yang juga terus digulirkan dan memang Dinsosnankis juga punya peran di situ ya. Dan saya ingin tanyakan langsung saja nih Pak kepada Pak Tono, bagaimana sebetulnya perbandingan data kemiskinan pada saat sebelum COVID dan setelah COVID-19 ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembawa acara dan teman-teman wartawan serta bagian humas yang kami hormati, kami banggakan. Yang pertama, terima kasih saya diberikan waktu untuk menjelaskan berbagai hal terkait dengan seputar Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terkait program dan kegiatan. Tadi pertanyaan dari pembawa acara bahwa perbedaan data sebelum dan sesudah COVID. Ya. Sebetulnya ini harus dibedakan. Ya. Kalau sebelum COVID itu kan kita punya database namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Ya. Jadi ini indikatornya sudah sangat jelas, orang miskin dan tidak mampu. Ya. Jadi betul-betul itu sudah melalui mekanisme dan penggalian data yang akurat, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Itu data yang ada di Kota Bandung, data DTKS ini jumlahnya sekitar 136.000 ya, 800. Di Kota Bandung itu ya. DTKS sebelum Covid ya. Nah, ini data ini dipelihara terus oleh pemerintah pusat, pemerintah kota, dan mereka yang masuk di DTKS ini memang ada jaminan sosial. Ya. Jadi ada bantuan sosial yang diberikan sebelum Covid. Nah, setelah terjadi pandemi, bahwa yang mendapatkan bantuan DTKS ini karena memang yang terdaftar di DTKS ini merupakan orang miskin lama dan tidak mampu, tapi bantuannya memang masih seputaran 200.000 ya. Nah, maka pemerintah kota mempunyai kebijakan untuk men-top up ya. Jadi ditambah lagi orang miskin ini 300.000. Jadi semua jumlahnya yang miskin lama itu kurang lebih sekitar 500.000. Ngerti ya? Ya, ya, nah, ya. itu yang miskin lama. Nah, setelah terjadinya COVID, ini top up ini terjadi setelah COVID ya, tambah 300.000. Nah, selama terjadinya masa COVID, ada juga namanya mungkin dampak dari COVID-19 ya. Jadi dampak dari COVID-19 itu memang ada indikatornya. Indikatornya adalah pekerja harian atau buruh harian, disabilitas, lansia, dan ada 4 lah ya. Yang satu lagi saya lupa ya, ada 4 semuanya. Tapi di bawahnya ada ada embel-embel terdampak COVID-19. Ya. Nah, masyarakat kan melihat bahwa yang terdampak COVID-19 itu adalah hampir semua ya. Iya, tidak ada pejabat, tidak ada warga miskin, tidak ada warga kaya, termasuk orang-orang yang dahep juga terdampak. Iya. Ya. Sehingga akhirnya Pak RT, Pak RW ini karena yang dibacanya bukan indikator, ya, indikatornya pekerja harian, buruh harian, terus disabilitas dan lansia terlantar, akhirnya yang dibacanya terdampak COVID-19. Sehingga si Pak RT, si Pak RW itu meminta KTP semua warga, menjadi tidak jelas kan ya. Ini kenyataan yang ada.
Tapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa terdampak COVID-19 ya jangankan orang miskin, orang kaya pun sekarang yang punya usaha kan juga terdampak. Betul. Sehingga keluarlah angka 238.000 non-DTKS. Ngerti ya, Mak? Keluarlah non-DTKS. Jadi itu warga masyarakat yang diusulkan oleh Pak RT dan Pak RW, Pak Lurah dan Pak Camat ke Dinas Sosial sejumlah itu. Ya. Oke. Nah, kalau kita mau bicara masalah data orang miskin dan warga tidak mampu, tentunya yang harus kita lihat adalah yang DTKS tadi yang 136.000. Sedangkan pada saat berlakunya COVID, pada saat masa COVID pandemi itu ada tambahan sekitar 238.000 sekian ya. Nah, itu adalah dampak dari COVID-19. Itu bukan berarti orang miskin dan tidak mampu ya. Ngerti nggak maksudnya? Itu adalah Karena seperti itu ada tambahan, betul? ya ada tambahan karena memang terdampak COVID-19. Betul. Ada kejadian orang termasuk PNS juga mendapat, terus juga ada orang yang di tempat klaster juga mendapat ya. Itu ada informasi seperti itu, tapi nggak banyak ya. Tapi rata-rata memang kita buat lagi program mekanisme, kita cleansing sehingga yang mendapat warga tidak mampu dan betul-betul miskin ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada akhirnya ketika sudah adanya pandemi COVID-19 ini ada data tambahan yang didapatkan dari wilayah-wilayah usulan begitu ya. Usulan RT RW. Oke, karena tadi ya dampak dari COVID-19 ini bukan hanya untuk masyarakat rawan kemiskinan begitu, tapi juga semua orang terdampak. Namun data tersebut diharapkan ini adalah data yang betul-betul berasal dari orang-orang yang memang sangat terdampak ya, tidak mampu dan juga miskin. Ada data tambahan tadi, nanti mungkin teman-teman ketika doorstop bisa bertanya kembali kepada Pak Tono untuk jumlah lebih rincinya ya. Dan kemudian ini juga menarik ketika kita bahas mengenai tingkat kemiskinan di Kota Bandung. Apakah secara pemetaan wilayah, nah ini Pak Tono, ini merata begitu atau ada beberapa wilayah tertentu yang memang cukup banyak data yang didapatkan ini tingkat kemiskinannya justru bertambah ketika pandemi COVID-19? Jadi kalau kita bicara kemiskinan, kita punya patokan data, itu BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kota Bandung ada Badan Pusat Statistik. Kota Bandung ini tahun 2018 angka kemiskinan itu 3,57. Tahun 2019 di akhir tahun itu kurang lebih sekitar 3,38. Berarti ini kan ada penurunan ya. Itu yang hitung bukan kita ya. Yang hitung bukan dinas kota ataupun pemerintah kota, itu yang hitung Badan Pusat Statistik ya. Dari BPS. Dari ya? BPS. Jadi itu dikeluarkannya betul-betul sangat independen. Sehingga kalau saya amati bahwa angka kemiskinan di Kota Bandung 2018-2019 ini menurun ya. Menurun. Tapi kan itu ada data itu yang dipakai, ada data makro dan data mikro. Kalau data makro itu untuk kaitan dengan program pemerintah, ya. Jadi untuk konsep pembangunan, untuk analisa-analisa pasar dan sebagainya. Sedangkan data mikro itu kan betul-betul mikro itu kan by name by address. Jadi data yang dipakai adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi per kakak kita hitung, per UMPI ya, by name by address, jadi per kakak kita hitung. Nah, sehingga kalau kita lihat bicara angka kemiskinan di Kota Bandung, ya kita lihat kan bukan ngarang, itu by data ya, by data, dan itu sesuai dengan analisa. Dari 3,57 menjadi 3,38. Berarti ada penurunan 2018 ke 2019. Sedangkan 2020 ini belum keluar angka kemiskinannya. Okay. Ya. Jadi ini harus dipisahkan antara DTKS dengan data non DTKS. Ya. Jadi non DTKS belum bisa kita katakan bahwa non DTKS ini warga miskin dan tidak mampu, karena itu tidak melalui berbagai proses, juga itu indikatornya harus jelas ya. Kalau yang DTKS yang 136.000 itu sudah jelas, dan itu sudah disahkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia gitu. Artinya untuk yang non DTKS ini masih dalam proses untuk nanti lebih lanjut kita verifikasi begitu ya? Ya, masuk DTKS. Oke, untuk masuk dalam DTKS. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya data dari 2018, 2019 ini ada penurunan ya untuk tingkat kemiskinan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika masa pandemi COVID-19 ini pasti besar harapan pemerintah Kota Bandung untuk menekan tingkat kemiskinan, ya Pak Tomo. Karena kita berharap masyarakat tetap bisa
bisa bertahan, survive di kondisi seperti ini. Betul. Lalu apa saja Pak, mungkin yang diupayakan oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya dari Dinsos Nankes, untuk bisa menekan angka kemiskinan tersebut? Kalau kita lihat dari kondisi masyarakat, seperti apa Pak sebetulnya? Jadi di masa kita pandemi? kemarin buat Perda ya, Perda penanggulangan kemiskinan, Perda Nankes. Jadi di Perda Nankes itu yang namanya penanggulangan kemiskinan itu sebetulnya bukan tugas dinas sosial saja, Oh, ya. oke, iya. Karena di situ ada pendidikan, terus juga kesehatan, terus mungkin rumah tidak layak huni, terus juga di Dukcapil terkait dengan kependudukannya, terkait juga dengan tenaga kerjanya, dan itu banyak aspek sebetulnya ya untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi dalam Perda tersebut nanti kalau Perdanya sudah keluar ya, sekarang sebenarnya sudah selesai dan sudah tuntas, nanti kita akan jelaskan juga kepada teman-teman wartawannya. Saya akan jelaskan nanti terkait dengan Perda penanggulangan kemiskinan ini. Jadi di situ bahwa kita simultan dengan berbagai instansi terkait ya untuk menyelesaikan kemiskinan. Berapa orang yang tidak bekerja, ada datanya mungkin nanti saya berikan untuk dididik di dinas tenaga kerja. Berapa warga miskin yang tidak punya NIK, nomor induk kependudukan, karena NIK ini adalah merupakan kunci untuk mendapatkan jaminan sosial, bantuan sosial. Jadi kalau tidak ada KTP atau artinya tidak terdaftar, itu sulit untuk dapat bantuan ya. Jadi dasarnya di situ, Iya. karena kita kan APBD Kota Bandung. Betul. Terus juga pelayanan kesehatan, itu kan dinas kesehatan. Orang yang tidak mampu, kadang-kadang memang BPJS tidak bayar ya, biasanya kita mengusahakan supaya mereka bisa mendapat keringanan bahkan gratis. Berarti kan nanti rujukannya dari dinas sosial dengan berbagai sumber yang kita manfaatkan, namanya potensi sumber kesejahteraan sosial untuk membayar mereka yang tidak mampu. Jadi kita memang ada prosedurnya ya. Seringkali kita membantu masyarakat yang memang BPJS ini masyarakat tidak mampu bayar, sehingga BPJS menolak tidak mau melayani, itu sudah 3 bulan. Sehingga kalau mau melayani gimana ya, dibayar dulu BPJS-nya 3 bulan ya, kita bayarin lah ya. Apakah kita minta bantuan nanti Basnas, apakah kita minta bantuan nanti potensi sumber kesejahteraan sosial, ataupun donatur-donatur yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Jadi kita betul-betul berjibaku dinas sosial ini untuk menyelesaikan permasalahan warga miskin dan tidak mampu ya. Jadi kalau menurut hemat saya kemarin bansos alhamdulillah berjalan lancar, dan menurut hemat saya tidak ada aduan yang berarti ya, karena kelihatannya sasarannya tepat sasaran ya. Jadi kita kan berjibaku dengan data. Jadi data yang 238.000 itu dengan yang DTKS 136.000 itu kita bagi, mana yang masuk APBD Kota Bandung, mana yang masuk APBD provinsi, dan mana yang masuk pemerintah pusat. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi artinya dengan upaya yang dilakukan oleh Dinsos Nankes tadi, diharapkan bantuan sosial yang sudah digulirkan ini tepat sasaran, dan sejauh ini memang tepat sasaran ya Pak ya, betul-betul. Kita sudah diperiksa oleh Badan BPKP ya, BPKP, BPK, Inspektorat ya, dan oleh lembaga lain ya. Kita sudah diperiksa, alhamdulillah tidak ada temuan yang berarti ya. Dan mungkin ya juga saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu kami, pemerintah Kota Bandung, sehingga bansos ini berjalan dengan baik ya. Meskipun masyarakat itu banyak di akhir-akhir ini banyak yang tidak mau mendapatkan bansos. Kita udah mengumumkan di tahap ketiga di BJB uang sudah tersedia tapi tidak mau mengambil. Saya juga heran kenapa. Ternyata punya selidik ya, ada yang sudah pindah ya. Terus juga ada yang memang sengaja tidak mau ngambil ya, dan banyak sekali lah hal-hal teknis mungkin nanti yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi ya di akhir-akhir itu masyarakat mungkin sudah kelihatannya sudah mendapat bantuan dari tempat lain, karena pemerintah Kota Bandung bukan hanya Dinsos yang memberikan bantuan, banyak juga sumbangan-sumbangan yang memang sasarannya kepada mereka ini. Ini mungkin tidak begitu banyak masyarakat yang tahu sebetulnya bantuan sosial seperti apa yang digulirkan pemerintah Kota Bandung ini, dan berapa kali Pak, dalam sebulan misalkan atau dalam beberapa bulan bantuan sosial ini diberikan, boleh disampaikan Pak? Jadi ada 3 tahap ya untuk Kota Bandung. Yang pertama
3 tahap itu, tahap pertama itu jumlahnya yang top up ya, yang 300.000 dan juga ada yang 500.000. Terus ada tahap kedua ya. Tahap ketiga itu tahap kedua dan ketiga disatukan ya. Ini berbentuk uang, berbentuk Pak? uang. Oke, Jadi bentuknya iya. uang dan tahap ketiga itu kita menyisir data DTKS yang memang batal diberikan oleh pemerintah provinsi. Itu jumlahnya sekitar 4.000 ya. Oke. Jadi tahap yang ketiga itu adalah tahap yang memang kita menyisir warga DTKS miskin yang lama yang memang gagal tidak menerima bantuan dari pemerintah provinsi. Itu jumlahnya 500.000 rupiah dikali 3.900 berapa gitu. Mungkin perkiraan sekitar 4.000 orang ya. Itu terakhir kali ya. 4.000 orang yang sudah secara berkala diberikan Iya. bantuan tadi ya. Ada tahapannya, ada yang dimulai dari 300.000 tadi ya Pak ya. Jadi dilakukan Jadi ada yang top gitu up ya. 300.000, ada yang 500.000 dan ada lagi yang 500.000 full. Oke. Nah sejauh ini Pak pemberian selain uang, apakah juga ada dalam bentuk lain mungkin yang diberikan pemerintah Kota Bandung? Kalau dinas sosial bantuannya berbentuk uang Uang. dan ada bantuan presiden berbentuk sembako ya. Oke. Jadi itu jumlahnya untuk sembako itu dari Banpres itu satu kali cuman jumlahnya 10.000 paket aja ya. Baik, jadi ternyata memang kalau kita bicara mengenai bansos ini ya teman-teman media, bukan hanya dari Dinsos Nangkis yang memberikan bantuan secara uang ya, tapi juga dari Presiden pun ada bantuan berupa sembako, paket beras, dan juga dari Pemprov juga tampaknya ada bantuan juga ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, dalam proses pendataan tentunya tadi untuk yang non DTKS ini kan berarti PR besar nih Pak ya untuk kewilayahan, memastikan apakah orang-orang tersebut ini betul-betul memang layak untuk diberikan bantuan. Apa saja Pak mungkin kendala yang sempat dihadapi dalam proses pembagian dan juga penanganan kemiskinan selama masa pandemi COVID-19 ini? Jadi di lapangan itu memang masalahnya sangat multidimensi ya. Saya sering mendapatkan permasalahan yang memang klasik di lapangan bahwa orang ini harus mendapatkan bantuan sosial. Ini yang contohnya non DTKS. Tapi setelah kita verifikasi ternyata orang ini mampu ya. Terus juga banyak tuduhan dari masyarakat bahwa yang mendapatkan bantuan itu adalah dulurna RT, dulurna RW nya, itu banyak sekali ya. Dan ya terus terang kita verifikasi validasi masyarakat yang tidak mendapatkan jadi nyangka ke RT sehingga kan di lapangan banyak kisruh ya. Jadi saya harapkan karena memang data ini harus akurat ya, harus mereka yang berhak menerima bantuan sosial itu warga miskin dan tidak mampu ya. Ya mudah-mudahan aparat kewilayahan bisa melihat itu secara jeli dan benar-benar tidak ada permainan gitu, ya. Karena ya ada saja satu dua ya. Ada yang satu keluarga dapat, anaknya dapat, ibunya dapat ya. Terus juga adiknya dapat. Jadi warganya 6 anggota keluarganya semuanya dapat. Kan harusnya satu kakak satu. Kalau saya tanya kenapa Pak, Bapak udah dapat satu kok yang lainnya dapat semua 6? Ya Pak Kadis namanya juga usaha, jadi saya juga nggak bisa ngomong, makanya mungkin dia usaha juga ya, usaha untuk mendapatkan itu kan itu melanggar aturan. Ada sebetulnya banyak yang seperti itu ya, tapi saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Dan juga ini kan kembali lagi kepada mental ya. Mereka. Sebetulnya ya kita saat ini kemarin baru diperiksa BPK dan BPKP, ya itu perlu koordinasi dan kerjasama juga dengan penerima bansos, kejujurannya. Jangan sampai yang menerima satu keluarga satu ternyata udah ada 3-4 nggak ngaku, padahal di situ ada pernyataan, kadang pernyataannya nggak diisi juga ya. Nah, sehingga kan kita repot di pemeriksaannya harus TGR ya, berapa orang kira-kira yang mengaku seperti itu, kan pasti nanti kalau pemeriksaan BPK kan mau tidak mau ya itu harus tuntutan ganti rugi. Kan nggak mungkin saya nuntut ke masyarakat yang tidak mampu ya. Berarti kita harus berusaha supaya mengganti dana pemerintah yang memang itu salah sasaran, semuanya dapat. Baik. Itu ada indikasinya itu. Ini PR ya di lapangan, kendala yang dihadapi adalah ketika melakukan proses verifikasi untuk menentukan apakah orang-orang tersebut berhak mendapatkan bantuan, tapi tadi ya mungkin ada saja oknum yang tidak mengikuti aturan
secara tepat, tapi kita berharap tadi ya Pak, pemeriksaan yang secara berkala dilakukan, Dinsosnankes bisa betul-betul komitmen ya Pak ya, untuk bisa memberikan bantuan tepat sasaran. Ini penting sekali karena jumlahnya banyak ya Pak. Banyak Pak jumlahnya. Jadi begini, terkait dengan masalah data ini, kan sekarang kita sudah membentuk Puskesos se-Kota Bandung. Iya. Jadi pelayanan sosial itu nanti bergeser dari dinas sosial, semuanya didekatkan kepada masyarakat di kelurahan. Jadi mereka yang ingin rujukan cukup tanda tangan nanti kepala puskesmas yang ada di kelurahan. Tidak usah jauh-jauh ke Dinsos, ke Gedebagi ya. Nah, nanti data pun juga saya akan minta dari pengurus puskesmas kelurahan ya. Makanya saya nitip kepada pengurus puskesmas, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kejujuran sangat penting. Jadi jangan sampai bermain-main dengan data ya. Kalau salah data jadi salah semuanya. Betul, Ya. betul. Karena selama masa Covid, data yang didapat khusus non DTKS itu data primer yang saya dapat ya. Karena data sekunder, karena data primernya ada di kewilayahan ya. Itu DTKS. Tapi kalau itu non DTKS, data primer yang diambil dari RT RW. Sedangkan non DTKS kan kita dari Kemensos datanya. Kita nggak bisa memanfaatkan menggunakan data asal comot ya. Data misalkan nama Tono mau dibantu, ini harus ada rekomendasi dari RT RW. Nggak bisa kita memberikan. Kemarin pada saat pemeriksaan BPK itu detil, mana usulan dari RT-nya, mana sejarah dari datanya, terus kenapa sekian, itu semua diperiksa. Diperiksa detil dan cukup membingungkan itu ya. Kalau salah-salah uang miliaran ya kita harus ganti ya. Makanya perlu kerjasama di antara kita, antara warga, juga Pak Lurah, pengurus juga RT RW dan Dinsos gitu ya. Oke, menarik ya. Selain tentunya penanganan dari COVID-19 ini, terutama berkaitan dengan kemiskinan di Kota Bandung, kita tahu juga Dinsosnankes pastinya selama 1 tahun ini, ya sebentar lagi sudah mau tutup tahun gitu ya Pak. Pasti ada program unggulan yang juga terus diupayakan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Apa saja Pak program-program itu? Kemudian bagaimana penerapannya selama masa pandemi? Apakah ada juga perubahan cukup signifikan begitu Pak untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Kota Bandung? Silakan. Jadi kita punya survei kepuasan masyarakat IKM, nilainya cukup tinggi. 97 ya Pak Hendri? Ya. 97 tingkat kepuasan. 87 tingkat kepuasan. Jadi kita se-Kota Bandung nomor 2 ya, nomor 1 inspektorat ya. Jadi saya sebetulnya minimal mengoptimalkan pelayanan masyarakat miskin ya yang ada di Kota Bandung. Cuman selama ini memang ada keluhan bahwa pelayanan Dinsos yang ada di Gedebagi itu lokasinya cukup jauh. Iya betul. Jadi di Gedebagi sekarang ada Cili. Jadi kalau yang di Cimahi perbatasan dengan Ciberem mau ke Cibiru kan ujung ke ujung. Belum lagi di Ciamplas gimana. Nah, sehingga sekarang saya tahun 2020 ini sudah membentuk yang namanya Puskesos di tiap kelurahan. Dan kemarin oleh Pak Wali Kota sudah dimulai bahwa nanti pelayanan sosial itu dimulai dari kelurahan. Kita hanya membina, kita nanti memberikan diklat-diklat supaya lebih efisien, supaya lebih efektif bagaimana pelayanan yang bisa dilayani mendekatkan kepada masyarakat ya, khususnya di kelurahan, membentuk Puskesos dengan sistem yang kita pakai, sistem layanan rujukan terpadu ya. Termasuk di dalamnya kita ingin mengintegrasi berbagai program pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan, rutilahu, kependudukannya, terus juga banyak hal ya, termasuk ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Kita akan integrasikan di kelurahan dengan berbagai konsep yang sudah kita buat. Dan ini sebetulnya konsepnya konsep dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kemensos, termasuk unit rumah singgah dan pengobatan lainnya. Itu bisa ditangani oleh Dinsos Kota Bandung. Jadi nanti pelayanan kepada masyarakat miskin juga semakin mudah kita lakukan online dan dekatkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat di kelurahan lebih dekat dan tidak usah pakai ongkos ya. Gitu. Dan kita juga menyiapkan transportasi, baik mobil evakuasi dan transportasi buat PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu kita siapkan untuk pelayanannya lebih efektif dan
Ya, yang paling penting mengintegrasikan semua program supaya bisa lebih efektif, efisien, dan masyarakat terpuaskan. Ya. Artinya tadi dengan puskesmas ini, kalau jarak selama ini yang menjadi kendala untuk masyarakat mendapatkan mungkin pelayanan publik dari Dinsos Nakes, sekarang ada tadi ya Pak ya, puskesmas itu terobosan. Jadi di setiap kelurahan masyarakat bisa mengakses, tidak perlu jauh-jauh datang ke Rancacili Gede Bage begitu ya Pak ya. Kemudian kita tahu bahwa ada jaring pengaman sosial ini Pak ya. Ini juga adalah upaya untuk bagaimana mungkin mengentaskan kemiskinan begitu di Kota Bandung. Sejauh ini jaring pengaman sosial selama masa pandemi COVID-19 bagaimana Pak berjalan di Kota Bandung? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Jadi mengoptimalkan pelayanan kemiskinan, kita memang ada berbagai program. Tadi salah satunya jaminan sosial, itu di dalamnya kan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, rehabilitasi sosial, ya. Terus juga perlindungan sosial, dan yang paling penting adalah data, ya. Karena data ini adalah merupakan nilai strategis kita. Tanpa data kita kan tidak tahu berapa yang miskin, berapa yang sudah mapan, berapa yang harus kita bantu, ya. Termasuk di situ data disabilitas dan lansia terlantar. Jadi memang titik tolaknya ada di data yang harus bagus, ya. Dan alhamdulillah data ini di Kota Bandung masih bisa ditangani, ya, dan bisa terintegrasi dengan tiap kelurahan. Tapi yang paling penting adalah kita lakukan verifikasi, validasi data. Takut-takut ada yang sudah meninggal, ya. Takut-takut ada yang memang sudah lama dia pindah. Nah, ini harus divalidasi, ya. Benar nggak orang ini masih ada, ya. Iya. Tapi yang pasti di pemerintah kota itu program kemiskinan lengkap, ya. Lengkap, dan insya Allah tahun 2020 ini makin terintegrasi, ya, dengan kelurahan dan kecamatan, juga dengan dinas-dinas yang menangani penanggulangan kemiskinan, ya. Oke, baik. Jadi bersinergi dengan dinas-dinas lain begitu ya untuk menangani permasalahan kemiskinan. Terakhir, menutup perbincangan kita pada hari ini, Bapak, apa saja mungkin harapan serta imbauannya bagi masyarakat, terutama dari Dinsos Nakes dalam menghadapi permasalahan yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, dan salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan Kota Bandung. Silakan. Jadi boleh saya tegaskan bahwa yang mendapatkan bantuan sosial ini itu bukan warisan, ya. Jadi suatu saat mereka ini harus keluar, dan mereka ini harus berpikir cerdas bagaimana caranya bisa hidup mandiri, ya, dan bisa terbebas dan bisa keluar dari bansos, ya. Kita ada bantuan sosial namanya program Keluarga Harapan, ada bantuan sosial nasional, ya. Dulu BPNT, bantuan pangan non tunai, juga ada bantuan sosial itu untuk disabilitas dan lansia, ya. Nah, harapan saya mohon kerjasama yang baik dan permasalahan di lapangan ini banyak terkait dengan data, ya. Jadi teman-teman dari wartawan juga jangan terlalu percaya dengan data, karena banyak masyarakat atau banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengarang data, ya. Terus juga membuat isu-isu, ya, yang membuat kita resah, ya. Jadi kalau teman-teman ada isu di lapangan, lebih baik telepon saya aja lah, tanya, ya, bener nggak ini isu ini, ya. Karena banyak kemarin waktu saat bansos sampai laporannya ke Pak Menteri, ya, bahwa orang di Batu Nunggal, ya kan, ya, Batu Nunggal namanya Yati kalau nggak salahnya, tidak mendapatkan bantuan, katanya belum didata oleh pemerintah Kota Bandung. Setelah saya periksa ternyata dianya dapat, suaminya dapat. Dia kan sudah lapor ke menteri, soalnya kan pemerintah Kota Bandung nggak ngurus. Iya, betul. Setelah saya buka dua-duanya, malah dia malu, ya. Suaminya dapat, istrinya dapat, ya kalau cek lagi mungkin saya buka anaknya juga dapat, ya. Bahkan ada juga yang menerima punten, ya. Ya, ini koreksi juga dari aparat kewilayahan. Jadi mungkin mohon bantuannya kepada teman-teman, ya. Kerjasama yang baik antara pemerintah kota, wartawan, informasi yang tidak akurat bisa dikonfrontasi dengan kita atau dicek ulang, ya. Terus juga saya mohon bantuan juga ikut mengamati pergerakan data, karena apalagi sekarang data ini kuncinya ada di kelurahan, Mbak, ya. Jadi kalau kelurahannya salah memberi data, udah ke atasnya salah. Jadi betul-betul di Gitu. setiap kewilayahan punya tanggung jawab besar, ya, sekarang, tanggung ya. besar sekarang, di samping Oke. mengintegrasikan data, mengintegrasikan program, terus juga melakukan berbagai intervensi, membuat rujukan, ya, Iya. untuk ke
dinas pendidikan dan kesehatan, dan yang paling perlu adalah memang hati nurani ya. Iya betul. Hati Pengurus nurani. sosial itu hati nurani, Iya. orang harus ditolong, jangan sampai mengabaikan hati nurani, orang yang kaya dibantu, orang yang miskin tidak. Oke, Jadi harus betul, betul-betul ya. Jadi validasinya bukan hanya sekedar katanya-katanya, Iya, nah itu tapi dia betul-betul katanya. harus dilihat tempat tinggalnya, bagaimana kesehariannya ya. Ini harus sedetail itu. Tapi tentunya kita berharap bahwa informasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini tadi dimulai dari penanganan selama masa COVID, kemudian juga tadi sempat dijelaskan bahwa verifikasi data ini harus sangat valid begitu, bukan hanya katanya ya Pak ya. Karena sekali lagi kita berharap bahwa yang mendapatkan bantuan ini adalah orang-orang yang berhak begitu ya. Kita tentunya berharap semua orang juga dalam kondisi baik, tapi jangan sampai mengambil hak orang lain begitu ya Pak Tono ya. Terima kasih Pak Tono sudah berbincang pada siang hari ini di Bandung Menjawab. Kita berharap nanti kita bisa berbincang lagi untuk tema-tema selanjutnya, masih soal penanganan kemiskinan di Kota Bandung dan juga hal menarik lainnya dari Dinsosnankes ya. Terima kasih Pak Tono, hatur nuhun.